Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah tentang Myojin, tokoh utama dalam cerita ini. Cerita bermula ketika Myojin mengalami kecelakaan setelah ditabrak truk. Hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Myojin akhirnya sadar setelah 3 hari mengalami koma. 묘진아, 정신 좀 차려봐. Saat terbangun, ia mengetahui nama pria yang berada di hadapannya, yaitu Junho. 류준호. 사고를 좀 다쳤어, 병원에 입원해서. Namun, ia mengalami amnesia ringan yang membuatnya tidak mengingat namanya sendiri. 묘진. 그게 내 이름인가요? 한묘진. 내 약혼자. Myojin merasa tidak nyaman karena ia tidak dapat mengingat perasaannya terhadap Junho. 기억이 떠오르지 않아서 답답한 건가요? 기억보단 감정인 것 같습니다. Dokter kemudian menjelaskan kondisi Myojin kepada Junho, termasuk kemungkinan hilangnya sebagian ingatan akibat kecelakaan tersebut. 묘진 씨는 아직 보호자분도 낯선 사람으로 느끼고 있어요. Dalam tidurnya, Myojin sempat mengingat sebuah kejadian di masa lalu saat dirinya berhadapan dengan seorang pria yang berusaha membunuhnya. Ingatan itu membuatnya terbangun dari mimpi. 물 한 잔 줄까? 아니요. Junho memberitahukan bahwa Myojin telah diizinkan untuk keluar dari rumah sakit. 이 지긋지긋한 병원에서 탈출하잖아. Setelah menjalani pemeriksaan terakhir, Myojin pun pulang bersama Junho. 아니요. 다 괜찮습니다. 묘진아, Dalam perjalanan, Junho memberinya bunga fresia yang memiliki makna sebagai awal yang baru. 프리지아. 프리지아 꽃말이 뭔지 알아? 새로운 시작. 당신의 새로운 시작을 응원합니다. Sesampainya di rumah, Junho memperkenalkan seluruh bagian rumah kepada Myojin. 내 방은 맞은편이야. 당분간 그게 편하겠지? Saat Junho sedang memasak makan malam, api tiba-tiba menyembur dan membuat Myojin terkejut, sekaligus memicu kilasan ingatan yang sempat hilang. Keesokan harinya, Myojin menjalani terapi dengan psikiater untuk membantu memulihkan ingatannya. 너무 보고 싶거나 반대로 다시는 보고 싶지 않은 사람. 소리로 말하는데 묘진 씨가 있는 곳이 어딘지 말해줄 수 있나요? 잘못한 것 같은데. Junho memberikan ponsel baru dan berusaha menenangkan Myojin agar merasa lebih nyaman. Ia juga mengajak Myojin bersepeda sebagai cara untuk membantu menenangkan pikirannya. Namun saat sedang beristirahat, seorang pria tiba-tiba datang dan mencoba merebut tas yang tergantung di sepeda Myojin. Pria tersebut kemudian memperlihatkan uang hasil curiannya kepada temannya. Melihat hal itu, Myojin mendatanginya dan memukulinya. Junho yang menerima panggilan dari polisi segera datang ke kantor polisi untuk memastikan kondisi Myojin. Di sana, Myojin merasa terkejut setelah mendengar ucapan ibu dari pencuri tersebut. Junho berusaha menenangkan situasi dan mengalihkan pembicaraan agar Myojin tidak menelusuri lebih jauh. Tidak lama kemudian, 2 orang polisi datang ke rumah Myojin. Mereka ingin menanyakan tentang kejadian ledakan di sebuah villa dan menduga bahwa Myojin terlibat dalam insiden tersebut karena ada saksi yang melihat mobilnya keluar dari lokasi kejadian. 그 근처에서 있었던 일이라면 혹시 제가 거기에서 무슨 사고라도 친 건가요? 사고 현장을 지나가던 차량 운전자도 이 별장 쪽에서 나오는 묘진 씨의 차량을 목격했다고 증언했습니다. 아니, 날 의심하고 있었어.
Akankah Myojin dapat mengingat kembali kejadian yang menimpanya? Dan benarkah ia adalah sosok di balik ledakan di villa tersebut? 전부 나 때문이라고 생각하고 있어.